Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara-cara dan dasar-dasar tentang lighting atau pencahayaan. Nah, jadi ini videonya cukup dasar ya, membahas hal-hal dasar yang terkait dengan pencahayaan dan juga sedikit tentang proses rendering ya. Nantinya proses untuk bisa melihat hasil akhir atau publish ya dari objek 3D yang udah kita bikin sebelumnya di proses modeling. Oke, nah jadi di sini saya udah ada objek rumah. Nah ini akan kita coba kasih lighting ya. Nah jadi pencahayaan di 3D itu sangat berguna sekali gitu ya, untuk supaya nanti hasilnya bagus. Karena kalau sekarang kita akan coba render itu bisa ada di sini kalau versi yang terbaru ya. Kalau versi yang 279 ke bawah itu ada di tab render ini ya. Tab render, diklik rendernya atau shortcutnya F12. Tekan F12 di keyboard, maka nanti akan terlihat hasil renderan di jendela baru. Oke, nah ini kita close saja. Nah, untuk mengatur supaya nantinya hasilnya bagus ya, sesuai dengan tampilan yang kita inginkan, seperti biasa, karena ini mungkin banyak yang masih belum tahu tentang render, maka render itu sendiri adalah mempublish hasil dari objek 3D kita, bisa berbentuk gambar ataupun video ya. Nah, biasanya ukurannya bisa kita atur seperti halnya kita mengatur ukuran gambar di dalam Photoshop misalnya gitu ya. Jadi resolusi layarnya itu sendiri itu bergantung pada kamera. Nah, kamera ini silahkan diklik kanan aja, kemudian diklik tab render di sini. Maka di sini coba dilihat tab render ini ya, maksudnya output properties ya. Di sini resolutionnya ini X dan Y itu diganti 1920 Y 1080 ya. Ininya dinaikin 100% aja supaya hasilnya benar-benar 100% dari ukuran yang udah kita atur di atas sebelumnya. Jika udah, nah ini nanti bakal kita atur jadi PNG aja, biarkan aja ya. Nah, yang lainnya itu kita coba tekan tombol 0. Nah, 0 di sini kita berarti beralih pada perspektif kamera ya, sudut pandang kamera. Nah, jadi apa yang akan dirender nantinya, hasil gambarnya itu ya berupa ini ya. Tadi ketika kita F12, nah itu kalian bisa lihat sendiri, itu hasilnya seperti ini ya, sesuai dengan yang di dalam kotak kamera ini. Nah, jadi itu kita atur dulu. Ini kita close. Atau F11 juga bisa ya, F11 atau tekan escape di keyboard. Nah, ini kita atur supaya hasilnya bisa menangkap semua area objek rumah yang udah kita bikin ya. Jadi klik kanan ini, kemudian tekan tombol N. Di sini diklik view ya, menu view. Centang lock camera to view yang berada di dalam panel view lock. Tekan tombol N, kita hilangkan saja, lalu kita scroll aja mouse. Nah, itu ya. Tekan shift klik tengah kalau mau menggeser ya. Nah, silahkan diputar, klik dan tahan mouse-nya untuk melihat hasil dari objek 3D yang udah atau yang mau kita render. Nah, misalnya kita mau merender seperti ini gitu ya, silahkan diatur aja dari sudut manapun yang kalian inginkan. Nah, jadi ini udah masuk. Jadi ketika kita tekan F12, nah jadi gambar yang ditangkap oleh kamera itu sudut pandangnya udah berbeda, perspektifnya udah berbeda. Nah, jadi seperti ini yang akan kita atur pencahayaannya. Nah, jadi seperti yang udah kalian lihat di sini itu pencahayaannya sangat kurang gitu ya. Jadi masih seperti gelap dan abu-abu gitu ya. Jadi warnanya juga nggak keluar. Nah, di sini itu biar kita ganti jadi slot 2 supaya nanti kita bisa bandingkan dengan slot 1. Oke, nah ini slot 2 di close saja.
tekan tombol 1. Nah, jadi lighting di dalam dunia 3D itu bermacam-macam ya. Ada lighting yang memang langsung dari objek. Itu objek lightingnya, objek lampunya. Klik kanan di sini ya. Kita berada di object mode pastinya. Nah, ini lampunya. Jadi kalau sebelumnya mungkin bertanya-tanya itu apa? Nah, itu adalah objek lampu ya. Ini objek kamera. Klik kanan di sini. Nah, jadi ada beberapa objek lampu ya. Kalau misalnya di sini bisa kalian lihat teori-teori tentang objek lampu itu ada. Pertama itu untuk pengaturan lighting itu ada 2 ya. Itu ada dengan render engine yang EV dan juga yang cycle. Oke. Nah, jadi yang kita pakai sekarang ini adalah EV. Hasilnya tadi seperti yang kita render ini gitu ya di slot 1 tadi. Oke. Nah, jika di slot 2 ini kita ganti ya. Nah, klik di sini, ini EV render engine-nya, di cycle. Nah, coba ditekan F12 di keyboard. Nah, untuk render engine yang cycle itu dia proses rendernya memang agak lebih lama dibandingkan EV, karena EV itu render engine-nya atau mesin rendernya itu dia real time ya. Ketika satu gambar ya udah dia langsung memunculkan hasil rendernya gitu ya. Nah, ini hasil dari render engine EV. Kalian bisa lihat pencahayaan yang dihasilkan dan pewarnaan atau shader yang dihasilkan oleh render engine EV itu sedikit berbeda ya. Posisi lampu tetap pada tempatnya sama seperti yang tadi, itu slot 1 seperti ini, sedangkan di slot 2 seperti ini ya. Dari pencahayaannya sampai ke bayangan yang dihasilkan yang disebabkan oleh lighting itu gitu. Nah, oke. Nah, kita coba ke slot 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba lebih banyak memakai cycle ya, yang akan saya tunjukkan di sini. Karena kita hanya membahas tentang dasar-dasar lighting ya, dan juga nanti mungkin akan sampai ke HDRI juga, HDRI lighting dan indirect lighting. Nah, jadi lighting yang memang kita pakai sekarang untuk awal-awal ini adalah direct lighting atau lighting yang menggunakan objek langsung yang kita pancarkan cahayanya ke area objek ya. Nanti juga kita akan bahas indirect lighting. Indirect lighting itu adalah lighting yang memang tidak ini ya. Ini bisa kalian langsung lihat di objek di website Blender ya. Nah, ini indirect lighting. Lighting yang memang nggak langsung kita arahkan cahayanya ke area objek itu ya, ataupun pantulan cahaya yang disebabkan objek lain ya. Nah, jadi di sini ada cube matte size, irradiance size, ini pakai EV ya. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai salah satu teori lighting, yaitu 3-point lighting. Oke, untuk pertama, nah ini tentang lampu yang udah ada sekarang. Itu untuk lampu itu diklik kanan ya, supaya propertiesnya muncul di sini yang ada ikon lampu, tab lampu. Ini ada point sun spot area. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis lampu gitu ya. Ini kita akan coba naikkan dulu ke atas supaya lebih bagus hasilnya, nanti tidak terlalu cerah kayak yang tadi. Nah, jadi ini coba F12 lagi. Nah, nanti kita akan coba bandingkan dengan yang slot 2 yang posisi lampunya itu sangat dekat dengan objek rumahnya. Nah, ini kalian udah bisa lihat cahaya yang tadi itu tidak sekuat yang di slot 2 ya. Nah, di sini kalian udah bisa melihat perbedaannya ya, hasil yang udah kita coba tadi setelah memindahkan objek lampu. Nah, ini. Nah, sebelumnya dia di sini, kemudian di slot 3 dia ke atas, bayangannya tetap ada tapi tidak sekuat yang sebelumnya itu ya. Arahnya pun berbeda bayangannya, sedangkan cahayanya juga sedikit tidak seterang yang ini gitu ya. Nah, karena ini benar-benar seperti lampu dalam ruangan gitu ya.
Nah oke, ini slot 3 kita coba ganti jadi slot 4. Nah sekarang kita biarkan lampu tetap di situ gitu ya. Kemudian kita coba di sini ada sun. Jadi di sini ada 4 objek lampu, point, sun, spot, dan area. Ini pengaturannya ada, bisa kita atur di sini, tapi ini nggak perlu kita ubah-ubah dulu. Coba kita sun ya, ganti jadi sun. Nah itu kita coba render ya. Silahkan di render, tekan F12 di keyboardnya. Nah ini kalian akan melihat hasil yang berbeda lagi dari jenis lampu sun ini, tipe sun ini. Jadi di tipe sun ini kalian akan melihat kekuatan lampunya itu jauh lebih kuat dibandingkan point. Nah ini hasil yang bisa dihasilkan ketika kita memilih sun. Sun berarti matahari gitu ya. Jadi secara aturan dasarnya juga lebih kuat dibandingkan point. Point itu lebih banyak kita gunakan untuk lampu di dalam ruangan. Nah ini ya, jadi bayangan yang kita hasilkan juga berbeda gitu ya, dan kekuatannya juga bisa dibandingkan di slot 3 gitu ya. Walaupun dia posisinya jauh tapi tetap kuat. Satu lagi perbedaan untuk sun, selain dari sisi kekuatannya, juga dia bisa seperti kita atur arahnya ya. Kalau point tadi dia akan menyebar ke segala arah, baik itu atas, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ini kita bisa tekan tombol R dan putar arahnya. Nah garis kuning ini yang sampai ke bawah itu adalah arahnya ya. Tekan 3, nanti mungkin bisa kita atur juga gitu ya. Nah jadi tapi biarkan aja seperti itu ya. Tekan F11 tadi saya lupa. Nah ini adalah sun, sedangkan kita coba ganti ke slot 5. Kita akan tes juga ya. Ada spot di sini. Nah, spot ini hampir sama seperti sun. Jadi kita bisa putar arahnya dengan menekan tombol R ya. Nanti kalau kita rubah arahnya itu bayangan juga berpindah ya posisinya. Nah, ini ada area sorotnya gitu ya. Kita bisa katakan seperti itu, seperti lampu stage atau lampu panggung gitu. Jadi area selain di luar area lingkaran ini gitu ya, itu akan gelap. Oke, kita akan coba. Tadi F11 ketika sun, yang ini di slot 4, yang ini slot 5 ya. Jangan lupa tekan F12. Kita akan lihat hasil dari lampu spot. Untuk lampu spot itu dia udah ada area yang terang, ada area yang gelap gitu ya. Nah berarti ketika ada area yang terang, itu berarti dia area yang ada di dalam area lingkaran tadi gitu ya, lingkaran sorotnya. Sedangkan yang gelap ini ya, itu berarti area yang di luar lampu sorotnya. Dari segi kekuatan, walaupun kita nggak ada mengubah powernya di sini, sama ya dengan sun tadi, powernya, poinnya juga sama. Kekuatannya yang dihasilkan oleh cahaya spot hampir sama ya, bisa kita katakan seperti yang point, tidak sekuat sun. Nah oke, ini diganti jadi slot 6, di close, kemudian area. Nah area juga hampir sama seperti ini, seperti sun ya, jadi ada arahnya juga. Nah nanti kita akan coba lihat hasilnya. F12 untuk area dia bisa lebih kuat sih dibandingkan point, walaupun belum sekuat sun ya. Nah karena kenapa kita katakan seperti itu, untuk lighting yang area, spot, dan juga point belum bisa mengeluarkan warna asli dari objek ini sendiri. Belum ada kita kasih warna, dengan kata lain berarti masih putih gitu ya. Maka kalau masih abu-abu gini berarti masih belum cukup kuat ya, bisa kita katakan seperti itu. Nah ini 6 spot, 4 ini sun, 3 ini point. Oke, point dan juga area. Nah ini lebih kuat area. Ganti jadi slot 7. Ini area akan kita ubah sedikit ya. Kalau spot tadi ada ini ya, size nya ini bisa diubah-ubah, atau ini juga bisa kita tekan S kayak gitu ya, sehingga menyebabkan nanti hasilnya juga berbeda ya, area sorotnya gitu. Nah kalau sun nggak bisa diapa-apakan selain dirotasi. Spot itu bisa di scale
tekan S saja, diperbesar, diperkecil, dan diputar juga bisa seperti sun. Sedangkan area ketika menekan ini S itu nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Sedangkan area itu bisa kita ubah ya, tekan S aja. Nah, akan terlihat ada objek kotak ya. Nah, itu ukuran dari ini ya sebenarnya. Nah, ukuran dari area yang disorot oleh lampu area ini. Nah, tapi bedanya dengan spot, area di luar kota tetap terang gitu ya. Ini kita coba tekan F12 di keyboard. Oke, nah ini kalian bisa lihat sendiri di slot 7 area yang udah saya besarkan ini bakal terlihat sedikit berbeda ya dibandingkan yang 5 slot 6. Nah, ini area yang tidak saya besarkan tadi ya, area kotaknya itu. Nah, dia lebih kuat dan tegas, sedangkan yang di slot 7 bayangan yang dihasilkan bisa lebih lembut. Oke, nah itu dia. Nah, selanjutnya ini kita akan coba langsung ke 3 point lighting. Jadi 3 point lighting ini adalah salah satu metode untuk membuat pencahayaan yang bagus, yang nantinya bisa dipakai untuk berbagai kondisi adegan yang mau kita coba adaptasi ke animasi. Nah, ini silahkan coba dipindahkan ke sini. Jadi konsep 3 point lighting adalah 3 lampu yang saling mendukung nantinya. Ada pertama itu adalah key light ya, key light KEY, lampu kunci. Itu biasanya kita taruh di sebelah kiri, nggak harus kiri ya, di kanan juga bisa. Nah, kita taruh misalnya di kiri ini, tekan R, kita arahkan ke objek ya. Nah, key ini dia paling kuat dibandingkan lampu lainnya, karena dialah yang memegang kendali nantinya ketika ada bayangan yang dihasilkan dari objek itu gitu ya. Coba kita tekan F12 dulu, kita lihat apakah dia udah bagus hasilnya. Nah, oke, jadi key light itu harus bisa sampai memunculkan warna asli dari objek. Nah, ini udah mulai muncul putih ya. Kita biarkan dulu seperti itu. Nah, yang akan saya atur selanjutnya ini adalah terkait ini noise. Kalian bisa lihat bintik-bintik ini. Nah, kita harus dan sebaiknya ya pastinya menghilangkan noise yang dihasilkan dari renderan objek 3D kita gitu ya. Nggak mungkin seperti ini buram-buram gitu kan. Jadi kita harus hilangkan itu. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang memakai render engine cycle, itu akan sangat terasa noise-nya itu, bintik-bintik gitu. Jadi di sini coba diatur dulu, diklik ini tab layer ya, layer properties, di scroll ke bawah itu ada denoising, dicentang aja. Nah, ini akan mengurangi efek bintik-bintik dari gambar renderan kita. Nah, selanjutnya kita atur juga ini. Oke, inilah yang membuat renderannya kita lama ya. Sebenarnya kalau mau meningkatkan hasil gambar renderan itu yang harus ditingkatkan adalah samplingnya ini, sampling ya. Nah, ini ditingkatkan, tapi efek buruknya adalah ketika ini ditingkatkan misalnya sampai 200 gitu ya, itu akan membuat proses render jadi lama. Makanya kita harus centang dulu yang tadi ya, denoising ini. Nah, jadi dia akan mengurangi bintik-bintik atau noise dari gambar renderan kita tanpa harus kita tingkatkan samplingnya ini. Oke, jadi ini bisa kita turunkan saja misalnya jadi 60. Oke,
Kita coba tekan F11. Nah ini kayak gini, kita coba tekan atau pilih slot 8, tekan F12 untuk render. Proses renderan akan bisa lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya ya, karena samplingnya udah kita turunkan. Nah ini kalian udah bisa lihat bintik-bintiknya ini udah jauh berkurang ketika kita mengaktifkan fitur denoising yang tadi. Bagi yang belum tahu, tekan tombol escape untuk menghentikan render ya. Kalau misalnya gambarnya udah bisa kita lihat dan kita mau hentikan, tekan tombol escape aja di keyboard. Nah ini ya, bisa dilihat ketika kita zoom, coba akan terlihat lebih jelas ya. Nah ini ada noise-nya gitu ya, cukup banyak. Sedangkan slot 8 ini walaupun udah kita zoom, tidak terlalu terlihat bintik-bintik kayak gitu. Ini dan ini. Oke. Nah itu. Selanjutnya kita akan coba menambahkan lampu selanjutnya untuk 3 point lighting ya. Ya ini shift D aja, lalu tekan tombol X, tekan tombol R, kita sorot rumahnya, area rumahnya. Nah ini kemudian kalau tadi yang ini itu istilahnya adalah key light ya, key KEY, key light. Nah intinya dia lebih kuat powernya ini gitu ya dibandingkan yang lain. Yang ini berarti lebih lemah, jadi kita kurangi, misalnya jadi 1000. Istilahnya ini adalah fill light. Nah apa gunanya, nanti kita akan coba lihat. Biasanya fill ini bisa kita ubah-ubah warnanya gitu ya. Misalnya kita mau kesannya terlihat kebiruan, misalnya kita mau adegannya terlihat agak menampilkan kesan pagi gitu ya. Nah jadi itu kita ubah. Nah misalnya seperti itu, tekan F12. Nah ini kalian bisa lihat hasil renderannya. Jadi key light itu tetap memegang kendali dari keseluruhan lighting ya. Jadi bayangan tetap ada di sisi ini ya, karena cahaya key light itu dari kiri atas ya, sehingga bayangan tetap berada di kanan. Sedangkan di bagian yang ini gitu ya, di bagian fill light itu dia cuma memunculkan kesan biru. Oke. Nah bayangannya tidak ada. Nah jadi seperti itu konsep dari fill light, dia memberikan kesan warna tertentu aja gitu ya. Walaupun nggak harus kita ganti warnanya ya, gitu tetap bisa kita, kalau misalnya mau putih gitu itu nggak masalah. Misalnya kita mau putih ya, nah kita mau putih itu juga nggak ada masalah. Tekan F11, ini kita ganti jadi slot 1 aja. Tekan F12. Oke, ini dia hasil dari perubahan warna dari biru ke putih tadi ya. Yang ini tadi warna biru kebiruan, jadi ada kesan birunya, terlihat kayak pagi atau bahkan malam kalau misalnya birunya lebih pekat gitu ya. Nah ini yang putih. Nah kalian bisa juga melihat hasilnya dan bandingkan hasilnya dengan yang ketika kita hanya memakai satu lampu key light aja gitu ya. Nah ini yang kita cuma memakai satu lampu tadi. Nah ini setelah ada fill light. Nah selanjutnya itu kita coba tambahkan lagi ke belakang, shift D, tekan tombol R. Nah posisinya ini di belakang ya. Nah boleh di sini, boleh agak ke bawah juga boleh. Nah satu lampu yang ini itu kita gunakan nantinya biasanya untuk menyoroti area belakang dari suatu adegan. Nah terkadang juga dipakai spot itu ya jenis lampunya.
Dan untuk dua jenis lampu ini, key dan fill light itu tidak harus memakai area ya. Bisa terkadang yang key light orang bisa langsung memakai sun aja supaya gampang dan kuat gitu ya. Nah, yang ini baru dipakai area atau bahkan poin ya terkadang gitu ya. Kalau ini juga bisa pakai spot atau lampu apapun, yang penting kekuatannya tidak tidak sekuat key light. Tekan F11, ini kita ganti jadi slot 2, kemudian kita render F12. Nah, oke, jadi ini hasil renderan yang udah dihasilkan dari penambahan lampu backlight ya istilahnya itu. Nah, kalian bisa lihat bayangan yang dihasilkan bisa lebih halus lagi ya. Nah, jika misalnya kita belum puas dengan hasil dari pencahayaan yang ini, kita bisa menambahkan lagi, ganti ya ke slot 3, ini close, ganti kekuatan fill key light-nya ini jadi lebih kuat. Misalnya ini saya tambahkan lagi nolnya ya, tapi mungkin terlalu kuat. Coba dulu kita lihat. Nah, ini bisa kalian lihat jika misalnya kayak gini itu karena noise ya, bukan karena memang lampunya, efek dari lampunya gitu ya. Memang efek dari lampunya secara nggak langsung, cuma memang bukan ada kesalahan ya, ini memang karena noise. Kalau mau dibagusin lagi itu kita tingkatkan aja samplingnya tadi ya. Ini kita coba tingkatkan samplingnya ke slot 4. Oke, ini kita ganti jadi 70 misalnya atau 75. Tekan F12. Nah, jika kalian ingin lebih cepat hasilnya, itu bisa juga dengan memakai EV ya. Kita coba ganti ke slot 5 dan nanti lihat hasilnya yang pakai EV gitu ya. Ganti slot 5 ya, ini diklik render propertiesnya, render engine-nya kita ganti jadi EV. Silahkan F12 aja. Nah, itu cepat. Oke. Jadi kalau EV bisa secepat itu. Cuma problemnya dia bisa menampilkan hasil lighting yang berbeda gitu ya. Nah, terkadang sedikit agak kasar. Kita coba ubah yang ini, kayaknya terlalu tinggi ya. Ini kita coba ganti, kurangi 1 nolnya, ganti ini jadi 5 mungkin 15.000 gitu ya. Nah, ini lebih cepat, masih cukup kuat. Oke, 1500 kita coba F12. Nah, masih gelap gitu ya, mungkin kita ganti jadi 5000. Nah, jika belum mungkin bisa seperti ini ya, dibesarin aja F12. Nah, itu oke. Hanya saja belum membuat ini ya, area rumahnya jadi kelihatan putihnya. Nah, jadi kalau seperti itu untuk di cycle, untuk di EV ya, ini coba diklik world propertiesnya, ini di tab global ini, lalu colornya silahkan dinaikin aja, tekan F12. Nah, itu ya, backgroundnya juga berubah, tapi yang area di objeknya itu juga terlihat lebih putih. Nah, jadi lanjut ke bagian lighting selanjutnya ya. Ini yang udah kita lakukan sejauh ini adalah lampu yang langsung disorot ke objeknya. Nah, sedangkan yang satu lagi itu indirect lighting. Indirect lighting ini adalah lampu yang tidak langsung kita arahkan ke objek seperti 3 lampu ini. Salah satunya ya pengaturan ini ya, surface ini. Jadi tadi kita udah menaikkan atau menurunkan ini gitu ya. Itu juga berlaku untuk di cycle ya. Ini misalnya saya ubah ke cycle, tekan F11, slot 6 misalnya,
tekan F12 untuk render. Nah, kalian akan melihat hasilnya itu lebih putih dari yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang cycle ini tadi kita udah lihat hasilnya itu dia di slot berapa ya, tadi itu slot 4 ya kayaknya. Nah ini ya, area yang di belakang itu nggak terlalu bagus, nggak terang gitu ya. Yang ini udah lumayan terang, cuman yang bagian kirinya belum. Ini kita coba jadikan 15.000 F12. Nah jadi untuk lighting itu lebih banyak coba-coba memang. Jadi kalau misalnya belum, itu bisa dicoba lagi, coba tekan S. Nah sehingga nanti jadi lebih kuat lightingnya, lampunya. Nah untuk area ini semakin kecil ya, tekan S itu diperkecil, itu dia bakal semakin kuat ya. Nah itu dibandingkan jika kita memperbesar area sorotnya itu. Nah oke, ini slot 7 kita lanjutkan untuk indirect lighting. Jadi di pengaturan surface ini selain kita bisa mengubah colornya, ini di sini juga ada ambient occlusion dan lain-lain ya. Nah ini coba dicentang, ini akan membuat hasil dari renderan kita berbeda dan lebih terang biasanya gitu ya. Nah itu lebih ini bisa mengeluarkan warna aslinya. Tapi pengaturan ini sendiri itu tergantung kita gitu ya. Kita mau pakai yang langsung kayak gini atau cukup langsung menaikkan power dari lighting yang key-nya tadi, itu silahkan. Nah ini berarti udah keluar warna asli dari objeknya. Nah di slot 8 saya akan coba mengubah angka ini ya. Jadi misalnya 50.000. Udah cukup kuat belum ya gitu, tapi nggak pakai ambient occlusion. Nah ini sedikit diperbesar. Pastinya ini terserah kita mau pakai yang mana gitu ya hasilnya. Oke, nah ini hasil dari peningkatan power dari key light-nya ya. Oke baiklah, jadi ini hasil dari lighting yang udah saya kasih warna juga objeknya. Di sini kalian bisa lihat yang slot 7 pengaturannya sama dengan ambient occlusion ya, hasilnya seperti yang ini. Sedangkan yang tanpa ambient occlusion tapi bagian key light-nya ini saya kuatkan powernya. Nah ini hasilnya. Oke, jadi bisa kalian lihat dan pilih sendiri saja mau tipe yang mana gitu ya. Jadi ini nggak harus juga seperti ini, pastinya itu sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan adegan kita. Bahkan kita juga bisa menambahkan kesan yang berbeda lagi kalau misalnya ini mau kita coba misalnya ubah, tambahkan misalnya kesannya warna biru seperti ini gitu ya, sehingga nantinya itu bakal berbeda kesannya gitu ya. Nah misalnya ini tanpa ambient occlusion, sedangkan yang ini saya coba naikkan 15.000. Nah saya tambahkan highlight sedikit warna biru ke area lampu yang fill ya, lampu yang sebelah kanan tadi, sehingga jadinya sedikit berbeda kesannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah ini dibandingkan dengan yang slot 8 tadinya. Oh ini lebih kuat ya. Oke ini 50.000. Sedangkan yang fill ini saya coba lebih kuat birunya. Oke kita coba lihat hasilnya ya. Oke nah ini dia hasilnya. Kita bandingkan dengan slot 8. Nah oke, jadi ini hasilnya. Kita coba bandingkan dengan slot 8. Oke, kalian bisa lihat di bagian ini sedikit ada kesan warna birunya kalau yang ini. Oke, nah itu slot 8 itu normal biasa putih warna fill light-nya, sedangkan slot 1 itu ada kesan kebiru-biruannya. Nah itu bisa juga diganti ya, misalnya warna kuning maka hasilnya bisa lebih cerah lagi gitu. Kok ini kesannya kayak pagi gitu. Oke, sedangkan ini ya normal
atau bisa ganti jadi kuning, itu bisa memberikan kesan kayak siang terik gitu ya. Oke, baiklah, sekian dulu sepertinya untuk materi lighting. Nanti kita akan ketemu lagi di video materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.